seperti yang kita tahu pembangunan itu kan luas. Pembangunan bisa dari segi apa aja. Contohnya mungkin presiden kita sekarang tolak ukur pembangunannya difokuskan dalam bidang infrastruktur. Nah, pembangunan dari segi apa sih yang kalian fokuskan, dan menurut kalian mana yang cocok yang didahulukan? Pembangunan sumber daya manusia dahulu atau pembangunan infrastruktur lebih dahulu? Nah, itu kan terkait jenis pembangunan ya. Pembangunan itu luas memang. Coba kalau kita lihat undang-undang desa di pasal 80-nya itu ada memang beberapa hal yang memang harus dibangun. Apa itu bunyinya? Ini aku kasih dulu bunyinya. Dengarkan dulu Bapak. Jadi di ayat yang pertama itu tentang pemenuhan pelayanan dasar. Itu berkaitan dengan hak-hak pembangunan mereka ya. Jadi yang pertama itu tentang pemenuhan pelayanan dasar. Kemudian yang kedua itu ada pembangunan infrastruktur. Kemudian ada pembangunan pertanian berdasarkan karakteristik. Yang keempat itu ada pembangunan teknologi berdasarkan kebutuhan. Nah, itu jenis pembangunan yang diakomodir dalam undang-undang gitu, dan itu memang sangat luas. Yang mau kita suluhkan apa dan mau kita fokuskan? Yang mau kita fokuskan bukan mengarahkan mereka untuk membangun yang satu ke yang lain, bukan. Tapi yang mau kita suluhkan adalah mereka harus tahu bahwa mereka punya peran dalam pembangunan. Desa dibangun bukan dari atas ke bawah. Bagaimana? Dari bawah ke atas. Jadi itu semangatnya undang-undang. Iya, itu semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi masyarakat itu dituntut untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Jadi tidak hanya mereka itu seperti cara pikir feodal dulu, mereka harus menerima dari atas, dari hulu ke hilir. Tapi mereka sekarang bisa membangun dari bawah, mengikut sertakan diri mereka untuk masuk dalam bangunan. Caranya gimana? Melakukan dari sistem perencanaan, pembangunan, dan pengawasan. Itu dilakukan melalui musyawarah desa, pembangunan berdasarkan karakteristik dan budaya seperti gotong royong. Pengontrolan itu dilakukan karena mereka sudah tahu dan ikut dalam musyawarah. Ini menurut Hanawan gimana nih? Untuk Ranupani cocoknya pembangunan SDM, sumber daya manusia atau infrastrukturnya? Kalau sembari melihat isi dari Desa Ranupani sendiri sih, kita dari anak-anak Forma PK sendiri, kita kayak udah ngelakuin survei. Banyak yang dibutuhin dari Desa Ranupani sendiri tuh sebenarnya bukan SDM-nya dulu, tapi infrastruktur pembangunannya dulu. Jadi ketika kita seharusnya infrastruktur pembangunan itu udah dipenuhi, baru kita ningkatin yang SDM-nya. Jadi kalau SDM dulu tapi kalau infrastruktur pembangunannya udah diselesaikan dulu kan ya sama aja intinya. Itu sih kalau menurutku.